Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Saputra dengan NIM 1905020779 dengan mata kuliah Kapita Selekta Bahasa dan Sastra Arab. Saya akan menjelaskan sebuah materi metode analisis bahasa. Fungsi dan tujuan analisis. Analisis berfungsi untuk menguraikan sesuatu menjadi komponen-komponen kecil yang diketahui hubungan-hubungannya. Kemudian uraian komponen tersebut dapat lebih mudah dipahami, baik setiap bagiannya maupun secara keseluruhan. Analisis bertujuan untuk memperoleh pemahaman lebih mendatai mengenai sesuatu hal. Pemahaman tersebut nantinya dapat dijelaskan kepada publik sehingga publik mendapatkan informasi bermanfaat dari analisis tersebut. Baik, sekarang masuk dalam pendekatan. Pendekatan ini terbagi dalam 3 macam. Yang pertama, pendekatan sinkronik, pendekatan diakronik, pendekatan pankronik. Pendekatan sinkronik adalah analisis bahasa yang mendasarkan pada pendekatan menggunakan prinsip kesejamanan atau kesesaatan sebagai pegangannya. Dengan demikian, cara kerjanya analisisnya dilakukan terhadap fenomenal bahasa pada suatu saat tertentu. Yang kedua, pendekatan diakronis. Analisis bahasa dengan pendekatan ini disebut juga analisis kesejarahan atau analisis ketidaksejamanan. Prosedur analisisnya dilakukan dengan jalan mengikuti dan menelusuri data bahasa dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, atau dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga, pendekatan pankronik. Pendekatan ini merupakan panduan antara pendekatan sinkronik dan pendekatan diakronik. Analisis pankronik berupaya menelaah fenomenal bahasa pada suatu saat perkembangan tertentu yang sekaligus dapat menggunakan latar belakang kesejarahannya. Baik, kita masuk dalam metode dan teknik analisis. Teori Einar Haugen. Haugen mengungkapkan adanya 2 macam metode analisis bahasa, yakni metode pandan dan metode distribusional. Metode pandan adalah metode analisis bahasa yang alat ukurnya atau alat penentuannya berada di luar struktur bahasa yang bersangkutan. Adapun metode distribusional adalah metode analisis bahasa yang alat ukurnya atau alat penentuannya merupakan bagian dari bahasa itu sendiri. Sekarang masuk dalam metode padan. 1. Submetode padan referensial. 2. Submetode padan fenotikal. 3. Submetode padan ortografik. 4. Submetode translasional. 5. Submetode padan pragmatik. Submetode padan referensial ini alat menentunya berupa kenyataan yang dituju atau diacu oleh bahasa. Contoh penentu modern ini misalnya kata benda diartikan sebagai kata yang menunjukkan pada benda-benda atau kata yang menyatakan benda. Yang kedua, submetode padan fenotikal. Submetode ini alat penentunya berupa bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Misalnya kalimat adalah suatu konstruksi gramatikal yang tidak berkonstruksi dengan struktur lain. Yang ketiga, submetode padan ortografik. Submetode ini alat penentunya berupa aturan penulisan atau ejaan. Yang keempat, submetode translasional. Submetode ini alat penentunya berupa pada bahasa lain. Yang kelima, submetode pada pragmatik. Submetode ini alat penentunya berupa maksud yang dikehendaki oleh penentu. Misalnya kalimat tanya adalah kalimat yang memerlukan jawaban orang lain. Baik, sekarang masuk dalam metode padan distribusional. Berbeda dengan metode padan yang alat penentunya di luar bahasa yang bersangkutan, metode distribusional ini alat menentunya justru dari dalam bahasa itu sendiri, yakni
Teknik dasar analisis. Metode ini adalah teknik bagian unsur langsung. Sekarang kita masuk langkah-langkah analisis. Yang pertama, analisis data lengkap. Yang kedua, analisis data terbuka. Analisis data lengkap. Analisis seperti ini biasa dilakukan oleh peneliti yang tujuannya bukan mencari kebenaran secara otentik, akan tetapi semata-mata untuk mengejar target waktu. Yang kedua, analisis data terbuka. Analisis data terbuka. Langkah-langkah analisis model data terbuka ini dipelopori oleh Einar Haugen. Cara yang ditempuh dalam menganalisis data bahasa tidak ditunggu sampai semua data terkumpul, akan tetapi dimulai sejak awal. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.